semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Virgenara Putri dengan NIM 112110237. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Fitri Rezeki, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Sebelum masuk ke pembahasan ruang lingkup ekonomi internasional, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa sih ekonomi internasional itu? Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara, termasuk perdagangan, investasi, dan juga kebijakan moneter. Ruang lingkup ekonomi internasional meliputi teori dan kebijakan perdagangan internasional, teori dan kebijakan moneter internasional, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan juga perusahaan dan bisnis internasional. Mari kita bahas satu persatu ruang lingkup ekonomi internasional ini. Ruang lingkup yang pertama yaitu teori dan kebijakan perdagangan internasional. Teori dan kebijakan perdagangan internasional mempelajari alasan dan juga manfaat perdagangan antar negara serta kebijakan yang mempengaruhi perdagangan tersebut. Terdapat 3 teori dalam perdagangan internasional ini, yaitu yang pertama, merkantilisme. Pandangan ini menekankan pentingnya surplus perdagangan sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan dan juga kekuatan negara. Yang kedua, ada teori klasik, termasuk teori keunggulan absolut Adam Smith dan keunggulan komparatif David Ricardo yang menjelaskan bagaimana perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan global melalui spesialisasi dan juga pertukaran. Yang ketiga ada teori modern, seperti teori biaya kesempatan dan juga teori preferensi konsumen yang lebih kompleks. Ruang lingkup yang kedua yaitu ada teori dan kebijakan moneter internasional. Teori dan kebijakan moneter internasional menganalisis sistem nilai tukar, neraca pembayaran, dan kebijakan moneter yang berdampak pada ekonomi global. Di dalam teori dan kebijakan moneter internasional terdapat 3 poin, yaitu poin yang pertama, sistem nilai tukar, menganalisis bagaimana nilai tukar ditentukan dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Poin kedua ada neraca pembayaran, memahami catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Poin yang ketiga yaitu ada kebijakan moneter, studi tentang bagaimana kebijakan moneter suatu negara mempengaruhi ekonomi global. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga yaitu organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Organisasi dan kerjasama ekonomi internasional menelaah peran dan pengaruh organisasi internasional seperti IMF, World Bank, dan juga WTO dalam ekonomi global. IMF dan World Bank merupakan lembaga yang memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk stabilitas ekonomi global. Sedangkan WTO merupakan organisasi yang mengatur aturan perdagangan antar negara dan juga membantu menyelesaikan sengketa perdagangan. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu perusahaan dan bisnis internasional. Perusahaan dan bisnis internasional memahami bagaimana perusahaan multinasional beroperasi dan berinteraksi dalam ekonomi global. Perusahaan multinasional yaitu bagaimana perusahaan besar beroperasi di berbagai negara dan juga strategi mereka dalam menghadapi pasar global. Sedangkan strategi bisnis yaitu analisis tentang bagaimana perusahaan menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk pasar internasional. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi internasional. Ekonomi internasional ini memiliki 2 karakteristik, yaitu karakteristik yang pertama pasar terbuka. Pasar terbuka merupakan kondisi pasar yang memungkinkan arus bebas barang, jasa, dan modal antar negara. Dan karakteristik yang kedua yaitu persaingan ketat, yaitu dinamika persaingan yang meningkat akibat globalisasi dan juga kehadiran perusahaan multinasional. Selain itu, ekonomi internasional ini juga memiliki tujuan. Terdapat 2 tujuan ekonomi internasional, yaitu yang pertama, peningkatan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi. Negara-negara berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dan yang kedua, stabilitas ekonomi, menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan prediktif untuk investasi dan juga pertumbuhan. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton dan juga mendengarkan pembahasan sampai akhir. Mohon maaf apabila pembahasan yang saya sampaikan kurang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.